Halo semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel Sally Puspita. Nama saya Sally Puspita, NPM A1D01960, kelas 5B, Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Bengkulu. Kali ini saya sedang mengampu mata kuliah telaah kurikulum yang akan membahas tentang sistem imunitas tubuh kelas 11 IPA. Nah, teman-teman, sebelum masuk ke materi kita kali ini nih, ada yang mau saya tanyakan. Teman-teman ada yang tahu tidak apa itu COVID-19? Nah iya, COVID-19 adalah virus yang mematikan dan menyebar dengan sangat cepat sehingga menyebabkan pandemi di mana-mana nih. Kemudian, untuk materi kita kali ini nih, ada kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar yang pertama adalah 3.14, menganalisis peran imun dan imunisasi terhadap proses fisiologi di dalam tubuh. Kemudian, melakukan kampanye pentingnya partisipasi masyarakat dalam program dan imunisasi serta kelainan dalam sistem imun. Nah, untuk indikatornya yaitu ada 3.14.1, yaitu fungsi, menjelaskan fungsi sistem pertahanan tubuh. Yang kedua ada jenis, 3.14.2, mengidentifikasi jenis pertahanan tubuh. Dan yang ketiga ada mekanisme. Nah, materi kita mekanisme ini adalah mendeskripsikan mekanisme pertahanan tubuh. Oke, kita masuk ke yang pertama yaitu pengertian. Sebelum masuk nih, teman-teman ada yang tahu tidak apa itu sistem imunitas? Oke, sistem imunitas adalah sistem pertahanan yang berkenalan atau berkenaan dengan mengenal, menghancurkan, serta menetralkan benda-benda asing atau sel-sel abnormal yang berpotensi merugikan bagi tubuh. Sedangkan imunitas atau kekebalan nih adalah kemampuan tubuh untuk menahan atau menghilangkan benda asing serta sel yang abnormal. Nah, untuk lebih kepaham nih, kita harus tahu dulu apa sih fungsinya dari kekebalan tubuh ini. Nah, sistem atau fungsi dari sistem kekebalan tubuh yaitu yang pertama, mempertahankan tubuh dari patogen invasif yang dapat masuk ke dalam sel inang, misalnya virus dan bakteri. Yang kedua, ada melindungi tubuh terhadap suatu agen dari lingkungan eksternal yang berasal dari tumbuhan dan hewan, makanan tertentu, serbuk sari, atau rambut binatang, dan zat kimia obat-obatan atau polutan. Yang ketiga adalah menyingkirkan sel-sel yang sudah rusak akibat suatu penyakit atau cedera, sehingga memudahkan dalam penyembuhan luka dan perbaikan jaringannya nih di dalam tubuh kita. Kemudian yang keempat adalah mengenali dan menghancurkan sel abnormal mutan seperti kanker. Wah, menarik sekali bukan? Oke, kita lanjutkan. Kemudian ada jenis-jenis pertahanan tubuh. Sistem imunitas kita terbagi menjadi 3, yaitu imunitas alami atau innate, buatan atau adaptif, dan pasif. Yang pertama dulu kita bahas, sistem imunitas alami. Komponen yang masuk di dalam sistem imun alami ini diantaranya adalah kulit, air mata dan minyak, dahak, refleks batuk, asam lambung, dan sel darah putih. Hal ini ada semuanya dan yang sudah kita miliki sejak kita lahir. Kemudian yang kedua adalah imunitas buatan atau adaptif. Imunitas buatan ini didapat saat tubuh mulai mengenali beberapa jenis infeksi patogen. Kita dapat memiliki imunitas ini setelah terserang penyakit tersebut atau penyakit tertentu itu. Proses dari pembentukan imunitas buatan ini seperti atau terjadi saat tubuh terserang patogen. Patogen tersebut kemudian diproses dan diidentifikasi oleh tubuh. Untuk teman-teman lebih mengenal atau lebih tahu nih, maksudnya adalah seperti seandainya kita terserang oleh COVID-19. Nah, sering kan ada tuh teman-teman pasti terdengar katanya kalau untuk orang yang sedang COVID-19 itu sampelnya akan diambil dan dapat menjadi obat atau penawar dari orang yang sedang terkena COVID-19 yang sedang sekarang ini. Kemudian ada imunitas pasif. Nah, agar kekebalan tubuh semakin baik nih, imunitas pasif diberikan pada tubuh. Jenis imunitas ini dipinjam. Harus teman-teman garis bawah ini. Dipinjam dari sumber lain kemudian diberikan kepada tubuh. Contohnya adalah ASI yang diberikan pada bayi. ASI mengandung antibodi yang kemudian ditransfer kepada bayi saat ibu menyusui. Nah, hal ini juga termasuk ke dalam yang namanya vaksin. Nah,
teman-teman pasti mengerti itu kan apa tuh vaksin. Sudah vaksin belum? Nah, kemudian ada mekanisme pertahanan tubuh. Mekanisme pertahanan tubuh ini dibedakan menjadi dua, yaitu mekanisme pertahanan tubuh non-spesifik dan mekanisme pertahanan tubuh spesifik. Yang pertama, non-spesifik nih. Pertahanan tubuh non-spesifik merupakan respon pertama terhadap patogen yang masuk ke dalam tubuh. Pertahanan tubuh yang non-spesifik ini berfungsi untuk melawan berbagai jenis infeksi yang umum terjadi tanpa melibatkan adanya proses seleksi dan memori terhadap jenis patogen tertentu. Seperti, oke, kita bahas dulu. Yang pertama ada pertahanan garis pertama. Pertahanan garis pertama ini dibedakan menjadi pertahanan secara fisik dan kimiawi. Terbagi lagi nih menjadi dua. Pertahanan fisik merupakan barrier pertama yang mencegah patogen masuk ke dalam tubuh. Sedangkan pertahanan fisik ini berperan oleh yang diperankan oleh kulit, seperti yang sudah dibahas tadi tuh, yang alami kan, yang kulit, membran mukosa silia. Sedangkan untuk kimia ini merupakan kimia hasil sekresi yang berfungsi untuk membunuh patogen yang masuk. Kemudian ada pertahanan garis kedua. Ini layer kedua nih. Patogen yang berhasil melewati pertahanan garis pertama tadi akan diatasi oleh pertahanan garis kedua. Pertahanan garis kedua ini meliputi fagositosis, inflamasi, demam, interferon, dan sistem komplement. Jadi kalau teman-teman yang pertama masih seperti batuk-batuk tadi tetap jadi penyakit sehingga teman-teman bisa jadi demam tuh. Jadi pas demam itu udah di layer kedua tuh. Nah, untuk pertahanan tubuh yang spesifik. Pertahanan tubuh spesifik ini merupakan pertahanan tubuh yang berfungsi untuk melawan patogen tertentu dan akan diaktifkan apabila pertahanan tubuh non-spesifik tidak mampu mengatasi infeksi patogen. Setelah yang pertama sudah tidak mempan, yang kedua tidak mempan, ini solusi yang ketiga nih udah spesifik nih. Jadi sistem pertahanan tubuh spesifik ini yaitu limfosit, di mana terbagi menjadi dua, yaitu limfosit T dan limfosit B. Yang bahas dulu limfosit T. Limfosit T ini dibentuk dari sumsum tulang belakang, namun pematangannya kelenjar timus. Kelenjar timus merupakan bagian dari sistem limfatik yang bertugas untuk memproduksi dan menyimpan sel-sel yang melindungi tubuh dari infeksi dan penyakit. Ketika sudah matang, maka limfosit T juga akan menyebar ke seluruh tubuh. Ada 4 jenis sel limfosit T, yaitu sel T sitoksik, sel T penolong, sel T suppresor, dan sel T memori. Nah, yang kedua yaitu ada limfosit B. Limfosit B ini. Limfosit B itu dibentuk dan dimatangkan di sumsum tulang belakang. Nah, dan ketika sudah matang atau siap digunakan akan menyebar ke seluruh tubuh. Limfosit B ini berfungsi untuk membentuk sistem kekebalan humoral dengan menghasilkan antibodi ke dalam darah dan limfa. Nah, teman-teman, itu tadi pembahasannya. Jadi, untuk teman-teman nih, udah ngerti kan gimana sih imunitas tubuh itu, apa aja imunitas tubuh. Nah, untuk teman-teman, untuk LKPD, seandainya teman-teman di rumah atau teman-teman yang menonton video ini ada yang ingin belajar gimana sih, udah ngerti belum ya apa yang dijelasin tadi, teman-teman bisa menguji kompetensi teman-teman dengan membuka LKPD di description box yang akan saya terterakan linknya di bawah. Oke, terima kasih. Sekian penyampaian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.